Ketemu lagi teman-teman di Dwija Panjapas channelnya tempat kita saling berbagi seputar dunia kelapa, baik itu bonsai kelapa dan olahan kelapa lainnya seperti akar, batang, daun, semuanya tentang kelapa ya. Di video saya kali ini saya punya 4 buah bahan teman-teman. Ini buah kelapa ya, 1, 2, 3, 4. Kebetulan tadi nemu di bawah pohon kelapa. Saya tidak mau bikin tutorial mengenai bonsai kali ini. Apa yang nanti saya bikin, kita cek dulu. Nah, ini kelapanya kosong teman-teman, kelapanya bolong. Kelapa bolong ini habis dimakan tupai, jadi bolongnya bolong akibat gigitan tupai. Bolongnya alami ya. Apa yang saya buat kali ini, ikuti terus video saya ya. Tetapi sebelumnya jangan lupa tombol di bawah ini. Mari kita saling berbagi seputar dunia kelapa. Yuk ikuti video selengkapnya. Di video kali ini saya mau buat pot. Jadi kita memanfaatkan kelapa yang bolong dimakan tupai ini menjadi pot ya. Menjadi pot. Nah, karena saya menemukan yang ukurannya kecil, saya mau bikin pot untuk bonsai apa ya namanya ya, mame ya, bonsai mame yang kecil. Tapi jika teman-teman menemukan yang besar ukurannya, itu lebih bagus ya, itu lebih bagus, apalagi yang serabutnya tebal, jadi bisa berkreasi dengan sedikit ukiran seni mungkin ya. Jadi kita mau bikin pot, alat apa saja yang kita perlukan. Oke, kita pakai yang ini saja ya, yang lain kita singkirkan dulu. Jadi alat yang kita perlukan pertama ini ya, ini sabut kelapa. Ini buat dudukannya nanti ya, dudukan kita perlu ini beberapa. Terus lem, pernis dengan kuasnya. Nah, karena ini pot perlu lubang untuk pernapasan, lubang air di bawahnya, kita perlu paku ya. Kita lubangi nanti. Perlu paku, jangan lupa palunya. Oke, yang pertama kita lakukan adalah kita bikin dudukannya dulu ya. Kita perlu dudukan. Nah, setelah dipotong kita perlu 3 ya. Kita perlu 3. Nah, setelah dipotong hasilnya seperti ini. Untuk panjangnya usahakan sama ya, tapi lebarnya nggak masalah, karena nanti bisa kita potong untuk menyesuaikan potnya biar datar ya, kedataran potnya. Tingginya sama, lebarnya nggak masalah, nanti kita sesuaikan lagi. Ini ujung-ujungnya kita potong juga miring. Nah, nanti seperti ini ya, seperti ini dudukannya. Ini ujungnya dipotong lancip. Selanjutnya kita lem ya, kita lem dengan lem yang ini ya,
lem super glue. Ini hasilnya teman-teman setelah dilem. Jadi satu sisi setelah dilem dia usahakan datar, dan sisi lainnya mungkin agak sedikit tidak beraturan ya, karena ada lebar, ada agak tebal. Jadi ini seperti ini, ujungnya nggak rapi. Nah, inilah fungsinya ketika kita menyesuaikan dengan calon pot kelapa yang bolong ini ya. Jadi ketika kita mengatur posisi maunya seperti apa, kalau kurang atau tidak pas posisinya, disitulah fungsinya kita potong bagian-bagian yang lebih ya. Jadi potong bagian-bagian yang lebih. Nah, kalau yang ini saya maunya nanti potnya sedikit miring gini ya. Jadi akan saya sesuaikan dulu. Setelah itu baru kita lem lagi. Kita sesuaikan dulu posisinya, lalu kita lem lagi ya. Lem lagi. Setelah dudukannya sedikit dipermak, kita cocokkan lagi dengan potnya ya. Jika sudah klop, fix, kita tinggal lem ya. Kita tinggal lem batok atau pot dengan dudukannya. Tetapi sebelumnya, karena ini pot perlu lubang untuk pernapasan, kita bikin lubang dulu dengan paku ya. Kita bikin lubang dulu. Tetapi jika teman-teman punya bor, alangkah bagusnya ya, kita lubangi dulu dengan paku. Paku, sudah tembus. Kita bikin beberapa ya. Yep, sudah bolong 2, cukup ya. Selanjutnya kita lem ya. Nah, ini setelah dilem, ini lumayan kuat ini. Setelah dilem, nah ini hasilnya. Ini udah setengah jadi dan hampir jadi sebenarnya. Udah bisa dipakai nih. Tapi alangkah bagusnya kita perlu sentuhan terakhir. Saya mau pernis dia ya, biar mengkilat.
Dan hasilnya seperti ini teman-teman. Potnya sudah jadi dengan tatakannya, dengan lubang yang natural bekas gigitan tupai. Sebenarnya kalau kita menemukan kelapa dengan sabut yang agak tebal, kita bisa kreasikan dengan ukiran ya. Tapi untuk yang ini saya biarkan seperti ini, alami, dipernis sedikit, jadilah pot. Terus bagaimana kalau diisi bonsai penampakannya? Nah, kebetulan saya punya media air, saya mau pindahkan ke media tanah. Saya akan gunakan pot ini ya. Kita lihat hasil setelah diisi bonsai. Nah, kira-kira kalau sudah diisi bonsai seperti ini teman-teman. Nah, ini juga yang sedikit kreasi dengan sabutnya. Oke, seperti itu kira-kira teman-teman. Sekian dulu video saya kali ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Semoga menginspirasi. Terima kasih. Everybody shake it, baby.